Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Ya, Metra Avandi yang suka inbox saya, suka nantangin saya debat. Selamat malam. Oke, selamat malam bro. Oke, betulkah Tadi Anda udah muter-muter. sering inbox saya mengatakan, ayo diskusi dengan saya, betul atau salah? Betul. Ini kita kalau gini nggak pakai timer, aku nggak mau bro. Bro ngeyel masalahnya. Belum kok sudah curhat ini kita. Kan nampak sekali nih kalau mau debat beginian dengan kucing gua aja sanggup nih kucing ini. Ya sudah, sekarang begini, biar Ya. kamu halusinasinya tidak semakin tinggi, ya kan? Bisakah kamu duduk tenang gitu? Duduk, taruh HP-mu gitu, bisa nggak? Waduh bro, ini lagi baru pulang ke pesantren. Alasan kan? Alasan kan? Ya, ayo kita aja. Waduh Kalau bro, pakai alasan mana baru-baru. Ini bagaimana ini kalau inbox saya? Waduh, timer. Serius bro, berani nggak? panjang-panjang tulisannya, tapi giliran dijabanin, waduh bro. Jangan nih, gua lagi pulang nih. Jangan Aduh. Jangan framing. Kok jangan Ayo, pilih-pilih? kalau kita pakai timer, kalau mau pakai waktu, apa aja deh temanya yang bro kuasai. Ayo kita diskusi kita. Kok banyak sekali syaratmu? Iya dong, bro kan memang ngeyel masalahnya. Nanti mentang-mentang di rumah. Ya sudah. Apa yang mau kamu bahas? Apa yang kamu kuasai? Yang bro kuasai lah, bro kan ngeyel aja semuanya itu. Nggak ada yang betul. Oke, gini saja. Sebutkan satu pernyataan saya tentang agama Islam yang tidak benar. Nggak benar semua itu. Sebutkan satu contoh. Ya, apa yang bro bicarakan nggak benar itu. Iya, sebutkan satu. Ini muslim ini susah. Sebutin satu. Apa yang nggak benar yang saya katakan tentang agama Islam? Contoh, Ya, bro ngomong apa aja? Muhammad Banyak sekali satu-satunya bro ngomong. nabi yang gimana? Bro kan memang nggak ada yang betul pernyataan bro satu pun. Cuman Oke, gaya baik. bahasanya yang bagus. Karena kamu tidak bisa menunjukkan satupun yang saya katakan tentang agama Islam yang merupakan kesalahan, maka saya coba yang mengatakan. Saya pernah menyebutkan satu-satunya nabi yang kena pengaruh sihir adalah Muhammad. Betul atau salah? Ya. Betul. Berarti saya tidak fitnah ya? Gimana? Ya. Tidak memfitnah. Satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum air kencing hewan atau unta adalah Muhammad. Betul? Benar. Bener lagi. Satu-satunya nabi yang tidak mengerti hukum Taurat adalah Muhammad. Benar atau salah? Waduh, ngeyel tuh. Ngeyel. Oke, baik. Itu tema kita hari ini. Kenapa lagi dulu? Nanti biar kita pakai waktu nggak nih? Kalau nggak pakai waktu, cari kesempatan kapan bro sanggup. Alasan lagi. Serius, bro. Kita kalau nggak pakai waktu, nanti Oke. bro ngeyel saya menjelaskan susah. Oke. Saya mau tanya. Menurut Muhammad, Kita pakai Hukum waktu nggak nih? Saya Taurat jawab itu nanti. apa? Ganti-gantian kita, 5 menit. oke, boleh. Tadi kan kamu mengklaim bahwa Muhammad mengerti hukum Taurat, betul? Ya. Oke. Di dalam hukum Taurat ada pakai waktu satu tadi hukum dulu. yang ini kan saya lagi ngomong, kamu yang ngomong sedikit. Kamu diam dulu coba. Bisa nggak kamu ambil posisi? Duduk, tenang, diam. Bisa nggak? Ya, kita sesuai dengan yang di apa aja bro yang kita bicarakan kemarin. Kata bro, oke. Sekarang kita pakai timer. Biar adil, 5 menit. Nanti tak tanya juga bro, biar Oke. bagus. Sekarang waktu saya gimana? Ayo pakai timer dong. Oke, baik. Jangan- Kita pakai nanti waktu ya. Sekarang jam 22 lewat 13 menit. Oke? Oke. Oke, 5 menit nanti saya berhenti. Baik. Saya mulai ya. Gini. Kamu mengklaim bahwa Muhammad mengerti hukum Taurat. Tapi sebenarnya faktanya Muhammad tidak mengerti hukum Taurat. Kenapa? Saya kasih contoh. Di dalam hukum Taurat
ada satu perintah di mana bunyinya jangan kamu mengingini istri orang lain, istri sesamamu. Ya. Tetapi di dalam Al-Quran, Muhammad dan Tuhan karangannya malah bersekongkol untuk mengambil istri orang lain, betul nggak? Terus kan lebih. Loh, gimana ini? Bukankah di dalam Al-Quran ada satu kan, ayat ya nanti yang tak jawab. berbunyi, Ah, maka kami nikahkan. Nah, sudah kau anu kan, sudah kau jeda kan? Ini dia, ini mau kabur nih dia ini, bentar. Detik-detik Metra Afandi melarikan diri. Nah ini, dia sudah terjeda. Belum juga waktunya, baru 1 menit dimulai nih. Kayak begini. Inilah orang Islam, sudah saya bilang teman-teman. Ketika agama Islam dibahas, di detik itulah agama itu akan bubar. Ini buktinya. Halo, Metra Effendi? Ah, kabur kan? Kabur dia. Masih kabur, sudah saya bilang. Aduh, berat. Di dalam hukum Taurat, ya, teman-teman kalau ingat zaman sekolah minggu, kita baca, kita selalu kumandangkan itu 10 hukum. Apa itu? Di dalam hukum yang ke-9 atau yang ke-10 itu kan? Jangan kamu mengingini istri sesamamu. Betul? Nah, ketika hukum Taurat mengatakan jangan kamu mengingini istri sesamamu, di dalam Quran, Muhammad dan Tuhannya malah melakukan hal yang bertentangan. Loh, saya tunjukkan ayatnya ya. Waduh, memang berat ini memang ya. Nih, surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-50, ayat yang ke-36, 37. Bagaimana di sini Allah, Muhammad dan Tuhannya Muhammad itu melanggar hukum Taurat? Iya, malah Muhammad dan Tuhannya sekalian. Nih, perhatikan. Inilah bukti bahwa Quran ini, teman-teman, ini mustahil Quran ini adalah kelanjutan dari kitab-kitab sebelumnya. Perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Perhatikan. Dan ingatlah ketika kamu di sini maksudnya Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, maksudnya Zaid. Tahanlah terus istrimu, dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Nih. Jadi menurut hukum Taurat, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Nah di dalam Al-Quran justru malah Allah mendukung Muhammad mengawini bekas istri anak angkatnya. Bagaimana kalian muslim mempromosikan bahwa agama Islam meneruskan agama hukum Taurat? Aduh, berat. Jadi ketika kalian muslim mengatakan bahwa Al-Quran meneruskan kitab sebelumnya, double. Bohong yang nyata. Gitu loh. Kabur kan si Metra kan? Kabur sudah. Ini kan bercerita nih. Kalau dibaca tafsir-tafsirnya ya. Saya pakai tusuk-tusuknya dulu sebentar. Nih. Waduh, jatuh lagi. Aduh, kemana ini? Nih ya. Di sini kalau kalian baca penjelasan-penjelasannya. Nih. Ini tentang Muhammad. Ya. Yang menikahi bekas istrinya, istri anak angkatnya nih. Nih, dan ketika kamu nih, biarkanlah istrimu Zainab binti Yahsi dalam ikatan perkawinanmu. Dan jangan mentalaknya. Nih kata Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah wahai Zaid. Padahal, dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu. Apa yang Allah wahyukan kepada kamu. Ya kan? Jadi Muhammad mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa isi hatinya. Dia bilang sama Zaid, tahan terus istrimu Zaid, tahan terus. Padahal kamu menyembunyikan dalam hatimu, wahai Nabi, apa yang Allah wahyukan kepada kamu, yaitu talak Zaid terhadap istrinya dan menikahkan kamu dengan mantan istrinya tersebut. Nah ini Allah malah sama Muhammad malah mendukung untuk Zaid itu menceraikan istrinya dan akhirnya istrinya jadi istri Muhammad. Aduh, makanya kata Aisyah apa kata Aisyah? Aku tidak pernah melihat Tuhanmu itu wahai Muhammad kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsu. Iya. Aisyah yang bilang begitu. Aisyah bilang
bahwa Tuhannya Muhammad itu tiada lain, tidak pernah dilihat oleh Aisyah kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Itu loh. Ini sangat berbeda dengan, nih saya tampilkan Bible kita. Nih, ini apa isi hukum Taurat nih. Perhatikan. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Nih. Di dalam 10 hukum itu malahan ya, 10 hukum Taurat. Perhatikan, saya tampilkan di sini. Kita tampilkan. Sebentar. Sabar ya, sabar teman-teman. Di dalam hukum Taurat nih. Nih ya. Keluaran 20 pasal 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Atau hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan. Atau lembunya. Atau keledainya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nih. Nggak boleh mengingini istri orang. Nah ini malah di dalam ayat Al-Quran. Malah Allah. Nih. Iya kan? Muhammad sih malah bilang, tahan terus istrimu Zaid, tahan terus. Malah Allah yang bilang. Ya nggak tahu, jangan-jangan ya Allah ini juga yang... Makanya saya bertanya-tanya, apakah Allah ini adalah akal-akalannya Muhammad? Saya bertanya, apa jangan-jangan Allah ini akal-akalannya Muhammad untuk melancarkan aksinya? Makanya Aisyah bilang, aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Iya. Nih, itu kata Aisyah loh, banyak orang nggak percaya nih. Nih. Di dalam Bukhari, perhatikan ya, Bukhari 4414. Nih, saya tunjukkan nih, Bukhari 4414. Apa kata Aisyah? Nih, perhatikan nih. Ya, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat menuruti keinginanmu. Ini Aisyah ngomong, saya tidak melihat Tuhanmu itu Muhammad kecuali sangat cepat dia, gesit menuruti keinginan. Nah kata keinginan ini, bahasa Arabnya di sini itu hawa, ya, hawa, nih, hawa ika nih, kelihatan kan? Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali cepat menuruti hawa ika, hawamu, hawa nafsumu. Aisyah yang ngomong gitu, bukan saya. Aduh, saya heran kenapa setiap turun celana muncul air. Aduh, heran saya. Kan sudah saya bilang, teman-teman, sudah saya bilang. Jikalau teman-teman muslim mendapati bahwa saya fitnah, buktikan bahwa saya fitnah. Bikin laporan ke Mabes Polri kalau saya fitnah. Nekat yang nyata kalian ini. Saya itu tidak pernah fitnah. Ini si Metra nih, udah dikabur. Ayo Metra, silakan nyalakan kameramu. Kenapa kamu tadi kabur? Oh ini kok salah. Sebentar, saya turunkan dulu. Metra tadi saya pencet, kok malah yang lain. Nih Metra. Kenapa kamu kabur-kaburan Metra? Kenapa kamu melarikan diri tadi? Bukan, jangan fitnah-fitnah dulu. Terus, jangan kenapa kamu tadi pergi? Bro. Bukan, tadi HP kebetulan mati bro, sekarang HP kebetulan mati bro. Oke, sebentar, Metra. Betul tidak bahwasanya Aisyah pernah berkata kepada Muhammad bahwa dia tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad tuh kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad? Mengikuti keinginan bukan hawa nafsu. Baik, saya tampilkan bahasa Arabnya. Nih, sebentar, saya balik kamera saya. Iya, ini saya nampilkan bahasa Arabnya. Nih, ini tulisannya hawa ika, betul nggak? Mana nih? Jeddah nih bro? Ah, alasan kan.
Ini loh, Sedap Hawa Ika, tulisannya. betul nggak? Kreator akan segera kembali, itu tulisan di sini bro, serius. Kreator akan segera kembali. Kita bro, beneran layarmu, bro. Berat. Agak sedih, Di bro. mana di sini kreator akan segera kembali? Biar aku screenshot ya. Supaya nggak- Waduh. Jeda katanya. Berat saudara-saudara. Eh, Ngeri, screenshot, bah. tengok jamnya. Ngeri. Biar aku tampilkan. Aku tampilkan. Tadi sudah saya tampilkan. Gimana sih? Biar aku tengok kirimkan ya, mamu bro. Waduh. Nih, sekarang kamu bisa lihat saya nggak? Sekarang bisa lihat saya? Enggak. Nggak bisa lihat saya. Banyakan makan daging kurban nih. Oke lah, baik. Kita buang dulu dia. Udah konslet. Nekat yang nyata kamu bilang. Kok bisa-bisanya kamu bilang saya nggak kelihatan? Aneh banget kamu itu. Pura-pura gila. Kamu kebanyakan makan lemak, makanya tertutup. Tertutup lemak. Oke. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Oh ya, kita iklan dulu teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman pastikan Anda follow akun saya yang asli. Karena banyak sekali akun-akun palsu. Saya hitung teman-teman akun palsu. Iya, Mbah Darmo, selamat malam Mbah Darmo. Sudah setengah 11 malam, mungkin sudah banyak teman-teman yang pada tidur. Apalagi Indonesia Tengah, Indonesia Timur ya teman-teman ya. Pasti sudah pada tidur. Salam teman-teman dari Papua ya. Saya mohon maaf, besok kita atur waktunya ya, sahabat-sahabat dari Papua. Kita sampai sekarang ini belum memiliki jadwal yang pasti. Saya usahakan kita besok itu akan live rutin ya. Jam 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia Timur lah besok kita buat ya. Biar yang Indonesia Timur tidak kemalaman. Iya Mbah Darmo, waduh terpental. Oke. Kita kasih naik lagi ada Haris Universe. Haris Universe. Ya, selamat malam saudara Haris Universe. Halo Haris Universe. Macet. Udah pada tidur kan? Udah pada tidur kayaknya. Ya, saya mohon maaf ya kepada teman-teman yang di bagian Indonesia Timur, Papua, ya, Maluku, karena sudah larut malam di sana ya. Untuk bagian Indonesia Barat sekarang masih jam setengah 11. Yang bagian Indonesia Tengah udah setengah 12. Indonesia Timur udah setengah 1, bayangin coba. Terlalu larut malam. Karena saya kemarin dikirimin video, Bang, teman-teman yang penonton yang dari Papua ini kasihan Bang, karena nontonnya udah terlalu malam, jangan larut malam. Ya makanya teman-teman itulah kita perlunya rumah apologet itu teman-teman. Nanti kalau udah ada rumah apologet, kita jamnya itu sudah bisa kita atur sedemikian rupa supaya jam siarannya itu udah kayak stasiun TV beneran gitu loh. Jadi jam sekian siaran, jam sekian. Kalau sekarang kan belum jelas. Kadang siang, kadang malam, kadang pagi. Masih belum jelas gitu. Karena
kita belum bisa mengaturnya karena saya itu juga kan pasti masih perlu kepentingan-kepentingan yang lain, teman-teman. Kadang saya itu harus ada yang saya kerjakan untuk mendapatkan nafkah, kan begitu. Seandainya kita sudah ada rumah apologet, maka hal-hal yang seperti itu saya nggak perlu lagi pusing-pusing gitu loh, ya kan? Paling cuman buat keperluan makan sehari-hari saja, kan gitu. Untuk sekarang kan kita belum bisa fokus ke situ, seperti itu. Makanya teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman silakan mampir ya, teman-teman ya. Seandainya boleh kita berapologet dari negeri Konoha, seandainya boleh kita membahas agama Islam sebagaimana orang Islam boleh bahas agama kita, betapa enaknya, ya. Kita tidak perlu lagi diri-dirikan rumah apologet karena kita ini bukan di Konoha gitu loh, teman. Kita ini tidak di Konoha, teman-teman. Nah, di sini kita belum ada rumah apologetnya. Kalau di Konoha kita sudah punya rumah apologetnya, di sini belum ada, begitu. Ya, impian kita di sini nanti ada tanah, kemudian ada rumah yang ala kadarnya yang bisa kita bikin sebagai tempat rumah apologet seperti itu, yang kita jadikan sebagai stasiun Edis TV, begitu teman-teman ya. Kayak teman-teman silakan mensupport bagi teman-teman yang ingin mensupport. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali. Bagaimana? Banyak orang juga yang belum tahu ya. Ini saya tampilkan ya. Kepada teman-teman yang belum tahu, nah teman-teman sekali lagi ya nih. Bagi teman-teman yang ingin mensupport, teman-teman bisa mensupport lewat sini nih. Silakan tangkap layarnya, screenshot layarnya ya. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi bersama-sama kita dirikan rumah apologet itu, teman-teman ya. Silakan tangkap layarnya. Teman-teman juga yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan, juga teman-teman bisa support di situ. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Pak Ibnu Kalam. Tapi Pak Ibnu Kalam ini sampai sekarang ini belum jelas juga ini. Ya, Pak Ibnu Kalam. Ya. Ya, gimana Pak Kalam? Ya, sehat-sehat walafiat. Ya, bagaimana Pak Kalam? Apa yang mau Pak Kalam sampaikan ini? Pak Kalam Indonesia Tengah ya? Ya, Indonesia Tengah. Berarti sudah jam setelah 12? Ya, sudah setengah 12 malam. Ya, gimana Pak Kalam? Ya, saya mau mengucapkan belasungkawa kepada Pak, karena penonton Anda banyak, sehingga terima kasih atas kesempatan yang diberikan, mengucapkan belasungkawa kepada keluarga, siapa lagi, ya Walau nih, karena beliau meninggal. Ya, dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Kurban bagi umat Islam. Nah, ya, apa temanya pada Pak Kalam, yang saya heran begini Pak Kalam. Pak Kalam ini sebenarnya Islam atau Kristen Pak Kalam ini? Islam, masih Islam. Masih tapi Islam. Bukan Sunni. Yang Anda hadapi di Indonesia itu Sunni. Ini Islam apa Pak Kalam ini? Condong kepada Islam di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apakah Anda ini percaya bahwa Muhammad itu berbuat dosa? Ya, saya percaya, kan ada ayatnya dalam Al-Quran. Berarti yang pantas diteladani, yang pantas diikuti Muhammad atau siapa? Ya, kalau sebenarnya pantas-pantas juga Nabi Muhammad. Kalau orang mengerti kan? Al-Quran. Begini Pak Kalam, secara logika nih. Apakah pantas orang yang berdosa itu diikuti? Ya, kayak yang diikuti Allah. Kan ya, ayatnya di dalam Al-Quran. Taatlah kepada di dalam Allah, Al-Quran tidak disuruh mengikuti Muhammad. Di dalam Al-Quran disuruh mengikuti Muhammad. Bahkan barang siapa yang mengikuti Muhammad itu sama saja dengan mengikuti Allah. Kan begitu? Begitu, betul? Ya, untuk sebagian ayat. Kan tidak semua ayatnya berbunyi begitu. Kan faktanya Nabi Muhammad pernah menolak. Masih belum jelas. Udah banyak telepon masuk kan? Udah banyak telepon masuk kan? Nabi Muhammad pernah menolak bertanya kan, tapi saya kan bertanya, berarti saya ikut Allah. Tapi sebentar Pak Kalam ini orang Bugis ya? Ya, Bugis. Orang Bugis, tetapi Anda mengatakan bahwa Muhammad itu berbuat dosa, betul? Ya, berbuat kesalahan dosa. Berbuat Makanya kesalahan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Didoakan Nabi Muhammad itu. Tapi sebaiknya doa itu hanya... Tapi sebentar, saya sapa dulu, ada Bu Mila. Bu Mila Muslim? Yang bermasalah. Sebentar, Bu Mila Muslim? Oke, Bu Mila juga naik, nampaknya tidak jelas. Iya, gimana Pak Kalam? Ya, kalau maunya saya mendoakan Nabi Muhammad waktu dia hidup. Tapi setelah meninggal, jangan. Karena kalau kita doakan sekarang berarti... udah bunyi terus HP kan Pak Kalam kan? Bunyi HP-nya. Sudah bunyi terus HP itu Pak Kalam. Iya. Lebih baik saya matikan.
Udah ditelepon sama ya. Ya kalau jangan-jangan. Mengganggu sekali. Oke, saya bunuh dulu. Lebih baik saya bunuh ini HP. Iya, Pak Kalam. Saya cuma mengatakan begini. Pak Kalam ini kan walaupun Muslim, tetapi pandangan dari Pak Kalam ini kan sudah luar biasa dan banyak membuat Muslim tuh marah. Ya, betul. Pernyataan-pernyataan kontroversi Anda itu kan kebanyakan mengiyakan saya karena Anda mempelajari agama Islam, kan begitu. Iya, karena memang saya dikafirkan oleh kelompoknya Sunni. Saya kafir menurut Sunni. Tahu Kenapa? itu? Kenapa Sunni menurut Anda yang kafir? Tidak, saya yang dikafirkan oleh Sunni. Oke, tapi menurut Muhammad kan hanya ada satu golongan. Ya, hadis itu tidak terlalu. Hadis itu bertentangan dengan ayat di dalam Al-Quran. Nah, bertentangan lagi kan? Ya. Makanya saya bilang Pak Kalam. Di dalam Al-Quran itu ada 4 golongan orang masuk surga, bukan satu golongan. Jadi hadis boleh nafi isbat. Oke. Jadi menurut Anda hadis itu bukan kata Muhammad? Kalaupun sekalipun Nabi Muhammad yang mengatakan asli dan betul-betul Nabi Muhammad mengatakan, tapi harus dinafikan, harus digeser menjadi yang menafikan atau yang membatalkan adalah ayat Allah di dalam Al-Quran. Namanya isbat. Berarti Muhammad suka bohong kalau kita baca hadis. Tidak boleh dikatakan begitu. Tapi harus dikatakan bahwa Allah yang harus diutamakan, bukan Nabi Muhammad. Oke, apakah Muhammad pernah berbohong, Pak Kalam? Syafaat. Apakah Muhammad pernah berbohong? Kayaknya saya tidak menemukan dalilnya Nabi Muhammad pernah berbohong. Nah, ini Pak Kalam tidak tahu. Baik, kita akan buat Pak Kalam malam hari ini akan mengakui Muhammad pernah berbohong atau berbohong dia. Gini, menurut Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad itu adalah berdasarkan berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu, betul? Ya, berdasarkan wahyu, betul. Iya, Anda betul. Oke, artinya setiap Muhammad bicara, maka seluruh perkataan yang keluar dari mulutnya itu Allah yang suruh dia bilang begitu, betul? Ya. Tetapi kenapa? Jikalau memang itu benar, kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Allah menegur Muhammad atas apa yang diucapkannya? Loh. Ini tidak boleh saya jelaskan. Loh, tidak harus boleh dijelaskan Pak Kalam. Kalau enggak ini bagaimana? Ya, karena saya akan dituduh Salman Rushdie. Duh. Karena di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Maka Muhammad di situ disuruh melepaskan diri dari sumpahnya, betul? Ya, saya percaya itu, saya percaya. Nah, bagaimana mungkin Muhammad ditegur oleh Allah atas apa yang diucapkan dan menyuruh dan dibebaskan dari sumpahnya, padahal Quran yang sama bilang Allah yang suruh mengatakan itu gimana? Makanya saya bilang, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas wahyu yang diwahyukan Allah? Makanya saya bilang, saya bilang mustahil Al-Quran ini bisa dipercaya, Pak. Tidak boleh dijelaskan, tidak boleh dijelaskan. Lantas bagaimana Pak Kalam masih Muslim juga? Itu yang saya herankan sama Pak Kalam. Ya kan Al-Quran itu mengatakan percayalah kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi saya menjadikan rujukan yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Berarti Anda percaya bahwa sebagian ayat yang Anda kemukakan tadi itu saya kesampingkan. Oke, berarti sebagian isi menurut Pak Kalam sebagian isi Al-Quran itu tidak bisa dipercaya. Kalau saya jelaskan bermasalah besar. Oke, tapi intinya kisi-kisinya aja. Intinya Anda mengakui bahwa sebagian isi Al-Quran itu mengandung kesalahan. Majas istilahnya, majas. Tidak boleh kita kalau katakan kesalahan. Memang berat. Saya berat. Oke, coba kita kasih naik satu Muslim ya. Ini Rahmat. Mudah-mudahan Pak Rahmat ini dia bisa mengklarifikasi. Makanya kita kasih kesempatan loh yang Muslim nih. Wahai kaum muslimin, ustaz-ustaz, jangan kalian biarkan syubhat ini menggulir seperti bola liar loh. Jawab ini, ya. Oke, Bang Rahmat. Bang Rahmat, Muslim Bang. Rahmat. Ya, Muslim. Muslim. Gimana? Mau menanggapi Bang Rahmat? Banyak WA masuk saya ditegur katanya. Ya, Bang Rahmat Muslim. Ada lagi menelpon. Oh, sudah ditelepon kan Anda kan? Ayo, Rahmat silakan nyalakan kamera. Silakan Anda tanggapi nih.
Muslim saya kasih kesempatan untuk meluruskan syubhat atau fitnah kalian anggap fitnah ini. Silakan. Silakan Rahmat. Rahmat yang terdiam. Oke Rahmat, karena tidak mampu saya turunkan ya. Kita tidak paksakan ya. Kita naikkan lagi Muslim, kita kasih naik tempoyak studio official. Makan tempoyak. Ada tempoyak saya jadi kangen makan tempoyak. Ya, tempoyak. Muslim Bang. Muslim Bang. Bukan Bang. Izin mau ngasih tahu aja, ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh Pak Ibnu Bang. Ya Kan di betul. Indo. Iya. Ya, oke. Saya permisi Bang. Mohon maaf. Ya, saya izin. Oke, makasih Bang Tempoyak, makasih. Ya. Saya paham. Oke, kita kasih naik santri TikTok. Malah ada hadisnya. Kalau semua itu dari Imam Abu Hurairah dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan tidak semua ilmu itu mesti kita sampaikan kepada orang. Demikian pula Imam Abu Hurairah juga begitu. Demikian pula Yesus itu, seingat saya Yesus juga mengatakan seperti itu. Jangan santri TikTok. babi. Ya, Bang Santri Muslim Bang. Iya Bang, kedengaran? Iya kedengaran. Muslim ya Bang? Alhamdulillah Muslim. Ya, sudah nyimak dari tadi Bang? Sebagian, baru datang nih. Iya, di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad itu kalau ngomong, dia tidak berdasarkan hawa nafsunya. Ya. Bener nggak? Betul. Kalau dia berbicara, itu Mama adalah yang Allah yang wahyu. menyuruh mengatakannya, betul? Betul. Sementara di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad ditegur atas apa yang keluar dari mulutnya, atas apa yang diucapkannya. Bahkan dia disuruh membebaskan diri dari sumpahnya itu, betul? Lanjutkan saja. Tahu nggak? Nanti Anda nggak tahu. Anda tahu nggak? Lanjutkan saja. Kan ini diskusi. Anda bicara. Yang menjadi pertanyaan, aduh Pak Kalam udah diteleponin terus nih. Yang menjadi pertanyaan begini, bagaimana mungkin Anda percaya Muhammad mengucapkan sesuatu berdasarkan wahyu, tetapi di detik yang sama Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya? Ini yang bohong Allah Pak Muhammad, silakan. Oke, baik Bang Edis. Sebelum saya menjawab, kan beberapa kali saya melihat live Bang Edis ya kan. Bang Edi selalu mengatakan bahwa Islam ini atau orang Islam di Indonesia sering mempersekusi atau menghina Kristen, betul kan? Itu yang pertama. Ya, Terus kalau misalnya Bang Edi buka mempersekusi dalam pengertian Ya. itu ketika orang Kristen bahas agama Islam. Oke. Jadi titik pembahasan saya, kalau misalnya memang Bang Edis melihat Islam, bukan Islam ya, orang Islam kurang baik, ya minimal Bang Edis lebih baik daripada orang Islam. Itu yang pertama. Oke, itu belum menjawab. Terus lanjut kita yang kedua. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara bahwa yantiku anil hawa ila wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata kecuali dari Allah. Tapi tidak semuanya setiap Rasulullah katakan itu langsung dari Allah. Nah, karena Rasulullah dibantah. juga manusia. Sekarang udah dibantai isi Qur'annya. Ini bukan diskusi dong. Ini bukan diskusi dong. Sabar dong. Ayo. Loh, Dia, tadi kalau Anda sebelum- sudah bacakan surat loh. Kalau saya belum selesai bicara. yantiku. Sebentar Bang, gini. Wa ma yantiqu anil hawa. saya belum menjawab, Bang Wa Edis. ila wahyu yuha. Saya belum menjawab. Ya. Lu udah Anda Saya belum jawab. jawab. Anda bilang, oh itu kan nggak semua. Belum. Itu ada. Padahal udah dibilang. Bang Edis nih. Semua yang Sebentar. diucapkan Sebentar. Muhammad. Gimana sih? Sebentar. Oke, silakan. Sebentar. Nih. Bang Edis, paham nggak asal muasal turunnya itu? Karena Bang Edis bilang, udah belasan tahun belajar tentang agama Islam. Betul? Paham nggak asbabun nuzulnya? Saya jawab. Tadi kan Bang Edis ngebantah-bantah dulu Iya, tuh. Nah, intinya kalau saya adalah boleh menyelesaikan, Bang, kalau kita belajar kalau saya boleh asbabun menyelesaikan, nuzul, nggak tar dulu. kalau kita Kalau saya boleh belajar menyelesaikan asbabun bilang. nuzul, asbabul nuzul itu juga beda-beda. Pak Kalam, saya tanya Pak Kalam Muslim loh. enggak. Sebentar, saya tanya Enggak. Pak Kalam Muslim. Enggak. Pak Kalam, Saya benarkah akan- saya asbabul akan- nuzul saya itu beda-beda? Percaya, betul. Ya. Artinya tidak Boleh Sebentar, kan sebentar, tidak Bang dijawab? Santri, Boleh Santri, dipercaya. Ini sebentar, diskusi Bang. apa sebenarnya? Artinya ada ulama yang mengkritik asbabun nuzul, ada ulama yang mengkritik asbabun nuzul. Bukan mutlak, sama dengan nahwu saraf. Tidak semua ahli nahwu saraf itu dipercaya sebagai bahwa dengan ilmu nahwu saraf orang sudah mengenal kebenaran. Nah, Begitu. nahwu sorab itu gramatikal bahasa Arab, Pak. Ya, Nahwu sorab betul. itu gramatikal bahasa Arab. Ya, bukan, tapi bukan, itu kan bukan arti atau belakangan terjemah. baru muncul kan. Di zaman Nabi itu tidak ada ilmu nahwu saraf. Ya pasti nggak ada lah. Gimana Ya. sih? Makanya maksud Oke, saya boleh jangan jawab nggak nih? mengandalkan nahwu saraf untuk memahami kebenaran. Itu sudah dibahas oleh Imam Hah? Al-Ghazali. Kok- Makanya Imam Al-Ghazali Bapak, itu Pak.
mencari Enggak, ilmu tahu yang nih, saya boleh ngejawab nggak nih? namanya ilmu yang tidak bisa dibantah oleh manusia. Sudah pernah dengar ilmu yang tidak bisa dibantah oleh manusia yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali? Apa tuh? Nah, itu Ilmu apa tuh? Oke, kita lanjutkan Ya, saja poinnya. Gini. jangan berdebat Oke, dengan sebentar, saya kendalikan ya. Gini, intinya bahwa asbabul nuzul itu pun berbeda-beda. Ada yang bilang Saya belum jawab ya. surat Saya belum At-Tahrim, jawab sebentar ya. Bang. Surat At-Tahrim yang pertama aja itu asbabul nuzulnya beda-beda. Ada yang bilang Muhammad itu lagi pergi ke rumah Zainab. Di rumah Zainab dia disuguhi madu. Ya. Kemudian dia minumlah madu itu. Ketika dia sampai rumah, Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk mengatakan bahwa mulut Muhammad bau magofir. Kalau di sini bau pete atau bau jengkol. Sehingga Muhammad mengharamkan, baik, saya tidak mau lagi minum madu di rumah Zainab, kata dia. Itu asbabul nuzul yang pertama. Tapi asbabul nuzul yang lain bukan masalah itu. Masalah bagaimana Muhammad menggauli budaknya Hafsah yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ketika Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah, kepergok oleh Hafsah bahwa dia gauli di ranjangnya Hafsah pada giliran Hafsah. Betul Pak Kalam? Ya. Iya. Beda-beda asbabul nuzul. Tersesuka hati orang yang mau mengarang cerita di balik itu. Gimana? Mau saya tunjukkan datanya? Ya, saya belum. Oke, silakan. Saya belum jawab. Silakan, Ini silakan, berarti silakan. nggak dijawab. Silakan. Diskusi apa? Hmm. Oke. Memang di salah satu itu yang saya tahu soal bagaimana bukan bersekongkol memang. Maksudnya gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang minum madu dan sebagian istrinya tidak suka bau dari masam, kan karena memang madu kan itu sifatnya asam ya. Tidak suka Yang aroma diwahyukan, dari kita asamnya fokus madu. ke wahyu. Yang wahyu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Segala sesuatu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Fokus ke situ. Ini siapa yang mau menjawab Pak Kalam? Coba kasih kesempatan dulu dia Pak Kalam, coba. Oke, itu katakanlah terserahlah pilih yang mana. Yang penting kalau untuk apa disebutnya ya, membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat zolim seperti tadi yang di masalah ranjang itu saya tidak mengetahui itu. Nah, Kita ini ambil pantesan yang ada masalah Islam. madu kan nanti dulu. Nah, ini dipotong dulu. Ini Oke, diskusi silakan, macam apa Bang Edis? Sorry. Silakan. Kita Silakan. ambil soal asbabun nuzul yang madu misalnya. Katakanlah. Katakanlah salah. Itu membuktikan bahwa Rasulullah Simpan di dalam Alaihi dirinya saja Wasallam dan itu tidak jujur. akan menjadi masalah. Bisa jawab? Karena sesuatu yang mendiskreditkan, yang ditegur istilahnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti akan malu istilahnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jujur, apapun yang dikatakan atas firman Allah, dia tulis. Baik. Seperti itu. Saya tangkapi ya. Tangkapi. Silakan. Jadi Anda sebagai muslim, padahal ini Anda udah santri loh ya. Tapi Anda tidak pernah dengar asbabul nuzul itu mengenai Muhammad menggauli budaknya Hafsah. Belum pernah dengar? Silakan lanjut aja lagi. Baik. Kita akan tampilkan ya teman-teman ya, karena kita itu kalau ngomong tidak pernah selain daripada berdasarkan sumber atau datanya umat muslim sendiri ya. Perhatikan ya. Ini adalah kitabnya umat Islam, Tafsir Ibnu Katsir mengenai surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya. Nih, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagi kamu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri dari sumpahmu. Nah ini, kita baca ya tafsirnya ya, perhatikan ya. Nih, ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabul nuzul. Tadi Anda ngeyel sama saya kan masalah asbabul nuzul ya. Yang melatar belakangi penurunan permulaan surat At-Tahrim ini. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggauli. Jadi diharamin sama Muhammad ini Maria Qibtiyah ini. Tadinya udah digaulin, tapi diharamkan sama Muhammad. Seperti biasa Allah, kalau soal Muhammad mengharamkan kaum wanita, Allah nggak senang. Allah senangnya Muhammad itu harus. Nggak boleh ada nada menghina gitu dong. Lu ini ilmiah kan ya? Oke, baik. Enggak, ini ilmiah kan ya? Jadi nggak boleh Anda kait-kaitkan kemana-mana dong. Baik. Tapi Aisyah loh Bang yang ngomong Bang. Aisyah ngomong bahwa Tuhannya Muhammad itu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Belum tahu juga kan? Tadi Anda bilang kalau soal perempuan. Loh,
Aisyah yang Allah, ngomong, Bang. nah. Aisyah bilang bahwa Enggak, Tuhannya maksudnya Muhammad kalau itu pembahasan sangat silakan cepat pembahasan kalau sama saja. perempuan. Terus saya tanya sekarang saya tanya. Hmm. Apa kesalahan dari apa yang dilakukan Rasulullah? Coba kita lihat kesalahannya. Oke, coba. saya Silakan. lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nih. Mhm. Lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Maka turunlah firman Allah, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah telah halalkan bagi kamu? Kamu hendak mencari kesenangan istri-istrimu. Nih. Kemudian Abdurrahman An-Nasai mengatakan, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya nih. Perhatikan ya. Yaitu Nabi atau Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus-menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi. Hingga pada akhirnya Nabi mengharamkan budaknya itu atas dirinya. Ya kan? Terus masalahnya ada bukan hanya itu lagi. Ada asbabul nuzul yang mengatakan yang lain lagi. Nih. Perhatikan. Masalah madu. Nih di atas itu yang masalah madu ya. Inilah yang populer di antara kalian nih. Nih, perhatikan. Bahwa maka tatkala mana sih ya masalah madu itu ya. Nih. Ini Maria Al-Qibtiyah. Ini masalah Maria Al-Qibtiyah. Zaid, saya baca semua aja ya. Bahwa Rasulullah menggauli ibu Ibrahim di rumah salah seorang istri beliau nih. Jadi Muhammad pernah menggauli ibunya Ibrahim atau namanya Zainab di rumah salah satu istrinya Muhammad. Maka istri beliau berkata, hai Nabi Rasulullah, tega engkau melakukan hal itu di rumahku dan di atas ranjangku. Maka Nabi mengharamkan ibu Ibrahim, namanya Zainab ini, atas dirinya. Lalu istri beliau SAW bertanya, hai Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu hal yang halal bagimu? Dan Nabi bersumpah kepada istrinya bahwa ia tidak akan lagi menggauli budak perempuannya itu lagi. Maka Allah menurunkan ayatnya, hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan? Nih, ada lagi riwayat lain. Mengatakan yang berbeda lagi. Beda-beda ini. Ada yang mengatakan madu, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan beda-beda. Jadi jangan Anda bilang bahwasanya asbabul nuzul itu fix. Enggak, beda-beda. Yang lain bercerita bahwa Muhammad pernah mampir ke rumah Zainab. Dia minum madu. Nah, kemudian dia pulang ke rumah istrinya. Istrinya bilang, mulutmu bau magofir. Lalu Muhammad mengharamkan, saya tidak akan lagi minum madu. Banyak hal, Bang. Nah, yang saya permasalahkan di sini. Di sini kan Muhammad bersumpah bahwa dia tidak akan lagi mengharamkan menggauli perempuan itu, budak itu, betul? Betul? Betul nggak? Ya, katakanlah betul. Tetapi menurut Lanjut saja. Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad itu tidak pernah salah. Tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya. Melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Sesuai dengan ayat Al-Quran. Surat An-Najm. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya. Melainkan berdasarkan yang diwahyukan. Betul? Nah, menjadi pertanyaannya Ya, sekarang. itu wahyu. Iya, menjadi pertanyaan sekarang. Mengapa Allah menegur Muhammad atas apa yang terkeluar dari mulutnya, sementara yang keluar dari mulutnya itu tidak berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu. Makanya saya bilang, Bang, makin saya pelajari agama Islam, makin pusing saya dibuatnya. Ayo, silakan. Yang pusing yang di mana, Bang? Yang pusing itu yang di mana sih? Kan gini ya. Nggak Gini ya. nyambung. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ingin menyenangkan para istri, maka dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh istri. Lalu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk menggauli seorang budak tidak apa-apa. Tapi karena Rasulullah SAW ingin menyenangkan seorang istrinya, maka beliau langsung mengharamkannya itu. Lalu ada hikmah di situ. Jadi segala sesuatu tindak tanduk Rasulullah SAW itu akan mendasari hukum-hukum Islam. Itu hebatnya Islam. Jadi kita bukan mencontoh sesuatu yang bukan manusia, kita mencontoh manusia yang bisa langsung kita adaptasi ke kehidupan kita sendiri. Bang Jadi, Santri, bukan itu yang kita bahas, Bang. Saya tidak memotong, sebentar dong. Tadi kan Anda bingung ya kan? Nah, segala tindak tanduk Rasulullah SAW ketika dia salah, berarti ya kalau misalnya Bang Edis TV mengatakan bahwa Nabi Muhammad salah, ada konsekuensinya. Berarti Bang Edis TV mengatakan bahwa Al-Quran, apa yang disebutkan Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW itu benar adanya. Sampai-sampai sesuatu yang menegur beliau catatkan.
Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi sesuatu dan itu salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melantunkan mengharamkan untuk menggauli budak, jadilah itu produk hukumnya haram untuk menggauli budak. Makanya Allah tegur. Bang, Untuk kayaknya kita nggak tidak nyambung loh, Bang. mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Nah, tadi kan pembahasannya itu tentang budak. Menurut Al-Quran, apa yang diucapkan Muhammad itu selalu benar, selalu berdasarkan wahyu. Apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, Oke. berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Artinya ketika Muhammad ngomong, dia itu tidak ngomong berdasarkan hawa nafsu, betul? Bukan setiap pembicaraan wahyu. Berarti Wahyu. kadang-kadang Muhammad ngomong firman salah. Allah. Firman Allah. Sebentar, berarti terkadang-kadang keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang bukan wahyu. Betul. Berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran bahwa wama yantiqu Tidak anil hawa. bertentangan. Loh, Tidak bertentangan Quran dong. bilang, Itu kan dibilang semua wahyu. yang diucapkan Kecuali Muhammad wahyu. berdasarkan Illa wahyu. yuha. Wahyu itu adalah Al-Quran, Bang. Oke, sekarang Jadi gini. dia tidak akan berbohong ketika Oke. Allah Subhanahu wa Oke, taala baik. menegur Saya beliau. tangkap. Gini. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Oke, gini. Ya langsung dicatat. Baik. Itu jujur. Gini ya Bang Santri ya, begini. Muhammad hanya memiliki satu mulut, betul? Betul nggak? Segala sesuatu yang betul ngapain sih dibetulin sih? Oke. Langsung saja. Baik, karena Muhammad hanya memiliki satu mulut dan satu lidah, pertanyaan saya, pernahkah dari mulut yang satu itu keluar perkataan yang salah? Gimana? Pernahkah dari mulut Muhammad yang jumlahnya hanya satu itu keluar pernyataan yang salah? Ya, terkadang Terkadang juga salah. dikritik oleh Baik. sahabat Rasulullah. Baik, saya tampilkan ayatnya. Salahnya bahwa ini salah Muhammad- apa nih Baik. maksudnya nih? Salahnya maksudnya salah apa dulu? Loh, ini gimana? Gini, pernah nggak dia Segala mengucapkan sesuatu sesuatu yang- yang salah, Bang? Iya, Baik, saya akan tunjukkan sebuah hadis di mana dikatakan bahwa tidak pernah keluar dari mulut Muhammad itu selain daripada kebenaran. Saya tunjukkan hadisnya ya. Saya tunjukkan kalau saya ngomong itu berdasarkan data semua, Bang. Tidak pernah saya kalau iya kan ngomong itu. data yang bagi Anda cocok. Baik. Ya kan? Baik, ini sudah saya tampilkan di layar ya. Ini adalah bukti bahwa Muhammad itu seorang pendusta. Mohon maaf nih Bang, saya harus ngomong seperti ini. Saya mohon maaf kalau agak sedikit lancang, Bang. Nih ya. Oke, saya pendusta tampilkan di layar. definisi pendusta apa dulu nih? Tar dulu, definisi pendusta apa bagi Abang? Pendusta adalah seseorang yang mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Sekali atau berkali-kali? Kalau tukang dusta, nah itu dia dusta terus. Kalau pendusta Nah, adalah pendusta orang yang berarti melakukan berkali-kali kedustaan. Pendusta ini pendusta, bukan berdusta, pendusta. Baik, gini Bang ya, gini. Saya balik Nah, ke kan? saya lagi ya. Kali Saya ini balik tadi. ya. Nih, Bang. Soalnya Nih, pendusta itu Anda yang menyematkan. orang yang mencuri disebut, Pencuri, orang yang berdusta disebut. pendusta. Nah, saya akan buktikan Maka itu bahwa tadi Muhammad seorang pendusta. Makanya tadi Mohon saya maaf, bilang, Bang. pendusta itu apa indikatornya pendusta itu? Mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Contoh. Sekali atau berapa kali? Waduh, ini bukan sekali dua kalinya, Bang. Nah, Pe, sekarang itu saya tanya, merujuk kepada Abang pernah pelaku. berdusta Aduh, gak? gimana? Sekarang saya tanya, Kita Edis belajar TV bahasa Indonesia pernah dulu berdusta ya. gak? Gini Bang, kita belajar bahasa Oke, Indonesia dulu. orang Bang Edis TV pernah berdusta gak? Saya tanya. Pernah. Pendusta berarti? Iya, ketika pendusta dalam pengertian saya mengucapkan sesuatu yang bohong itu atau pelaku dari orang yang Berarti berdusta. pendusta berarti? Berarti Bang Edis pendusta? Iya dong, semua orang itu Nah, pendusta seorang karena pendusta pernah melakukan dusta. ngapain mendustakan orang-orang yang lain? Gimana caranya kita Dengar, percaya sama dengar. orang pendusta? Maksud dari itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Contoh, pelaut, orang yang melakukan pekerjaan melaut. Pencuri, orang yang melakukan pekerjaan mencuri. Pendusta, orang yang melakukan pekerjaan berdusta. Kan kita udah belajar bahasa Indonesia, Bang, zaman SD. Jangan-jangan Iya, Abang berarti masuk definisinya boleh disematkan oleh Bang Edis TV. Bang Edis TV pendusta. Ketika maknanya itu adalah pelaku, jawabannya iya. Iya kan? Ya sudah. Iya. Terus Nah, sekarang apa? Kenapa saya harus percaya? Baik, Sama sekarang Bang Edis saya TV, balikan. seorang pendusta. Saya akan buktikan bahwa Muhammad melakukan satu perbuatan dusta. Sebentar saya balik supaya saya tidak badan saya menutup tulisannya. Nih, ini dalam sebuah hadis ya Bang ya. Saya bacakan ya. Dari Abdullah bin Amru. Beliau berkata, awalnya saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menghafalnya. Lalu kabilah Quraisy melarang saya. Seraya berkata, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW. Sementara beliau itu hanyalah manusia. Berkata dalam keadaan emosi dan ridho. Lalu saya tinggalkan menulis hadis. Kemudian saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW.
Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya. Seraya bersabda. Perhatikan. Jari dia ditunjuk ke mulut dan berkata, tulislah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Dia udah bersumpah ini bang. Hati-hati ya, dia udah bersumpah. Tidaklah keluar darinya, maksudnya dari mulut yang ditunjuknya itu, kecuali kebenaran. Saya tanya satu kali lagi kepada Anda. Pernahkah keluar dari mulut Muhammad selain daripada kebenaran? Tidak. Tidak Selalu pernah. kebenaran. Berarti semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah benar, betul? Betul. Baik, kalau begitu, mengapa Muhammad ditegur oleh Allah atas apa yang keluar dari mulutnya? Itu. Nih, titik beratnya itu bang. Titik poinnya itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada salahnya, langsung Allah Berarti tegur. yang diomongin Muhammad tidak benar. Karena seluruh yang diucapkan dong. dia tidak mungkin salah. Saya ngomong, dia ngomong. Saya ngomong, Anda ngomong. Oh, silakan, Gimana? silakan. Tadi Anda ngomong, saya diam. Silakan. Itu berarti, nih Bang, dengarkan dengan apa ya? Dengan, ya kita kosongkan dulu gelas gitu loh. Jangan ada tadi benci segala macam. Itu berarti Bang, saya ajarin ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya salah berbicara, maka Allah akan langsung menegurnya. Berarti di luar teguran-teguran Allah kepada Rasulullah itu semuanya benar. Bang, barusan tadi Anda bilang, semua yang keluar dari mulut Muhammad, Benar. tiada lain, Benar. tiada bukan, hanyalah kebenaran. Benar? Lalu bagaimana mungkin Muhammad menegur apa yang terucap yang keluar dari mulutnya, sementara yang keluar dari mulutnya benar? Kan Muhammad ditegur, mengapa engkau Muhammad mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu? Karena kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Dia kan bersumpah itu sama istrinya. Nih, Aku bersumpah, dengerin ya, katanya, dengerin ya. demi Allah, Dengerin ya, aku dengerin. haramkan Maria Kipti. Dengerin, oke. Artinya yang keluar Oke. dari mulut dia itu, kalau kita merujuk kepada Quran, adalah wahyu. Bukan berdasarkan hawa nafsunya. Kalau merujuk kepada hadis, tidak keluar dari mulutnya kecuali yang benar. Sementara menurut Al-Quran, Muhammad ditegur atas apa yang terucap dari mulutnya. Artinya, Allah menegur Muhammad atas apa yang diwahyukan kepada Muhammad. Udah. Berat, sudah. Udah belum? Bukan Silakan. berat, udah belum. Nanti saya Silakan, ikut silakan. ngomong. Silakan. Gini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, apa yang dilakukan Rasulullah itu totally tidak ada salahnya. Ketika Rasulullah mengharamkan sesuatu yang tadi ada asbabun nuzulnya, ya, kita ambil soal madu. Itu beliau mengharamkan hanya untuk diri sendiri. Beliau mengharamkan untuk diri sendiri, bukan umatnya. Jadi sebenarnya beliau juga nggak salah. Kesalahan kecil saja Rasulullah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang notabene itu pun bukan kesalahan karena beliau hanya mengharamkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Berarti salah nggak yang diucapkan bukan dia? kepada umatnya. Berarti salah yang diucapkan Dan dia. itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi nggak salah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi nih di dalam Islam Kalau nggak itu salah, tidak kenapa ditegur? apa-apa kita mengharapkan sesuatu terhadap sesuatu tetapi tidak mengubah hukum syariatnya. Kalau ditegur itu karena salah atau karena benar? Karena sayang bukan karena salah. Jadi karena salah atau karena benar? Saya bilang itu pun nggak salah apa yang dilakukan Rasulullah. Nih, Bang. Bang, Nggak ada yang tapi menipu. gini Bang ya, abang santri itu Bang, orangnya ganteng, cocoknya jadi Kristen, berhentilah Bang ngikutin Muhammad Bang. Kurang Nah, justru bagaimana? karena saya ngikutin Saya Nabi sudah Muhammad, saya menunjukkan ngikutin Kristen dalil-dalil juga. dasar-dasarnya. Kurang bagaimana loh? Coba. Terus Saya hanya mengatakan kepada Anda, kalau Anda percaya kepada Muhammad, pasti saya percaya, di hati kecil Anda sedang menipu diri sendiri. Yang disuruh diikuti, yang pantas diikuti Bang, yang pantas dijadikan suri tauladan, itu hanyalah Yesus. kenapa tuh? Kenapa? Saya nanya. Karena Kenapa dia Yesus tidak harus dijadikan suri tauladan? karena dia Sementara tidak dia melakukan Tuhan bukan kesalahan. manusia. Gimana? Kan kita kan harus mengikuti Yesus nih ya, katanya, kata Anda. Ya kan, layaknya kita mengikuti Yesus. Kenapa? Sementara kita itu harusnya mengikuti yang sesama manusia. Tapi kan Yesus itu Tuhan. Gimana kita mengikutinya? Waduh, ini dia lagi-lagi. Bang, Kan kita diskusi. oke, baik. Anda percaya Allah itu Tuhan nggak? Nah, kok jadi ke saya lagi? Tadi kan lagi Kan diskusi statement Yesus Anda nih. ini gini Bang, statement Anda ini kontradiksi dengan apa yang Anda imani. Anda kan bilang, Enggak. sebentar Bang, tadi kan Anda udah Enggak, bicara tadi- nih. Tadi kan Anda udah bicara. Kasih gantian dong. Jadi melenceng, Gini. Bang. Anda kan bilang, Yesus itu kan Tuhan. Bagaimana kita ikuti dia? Dia kan Tuhan. Kan itu statement Anda.
Enggak, saya nanya kenapa Yesus harus diikuti, bukan titik berat itu. Itu Kan statement Anda tadi itu kata-kata pertama bertentangan Anda, dengan lebih baik saya keimanan Kristen. Anda. Allah Tuhan nggak? Menurut Anda Allah itu Tuhan kan? Kenapa Anda ikuti Allah kalau begitu? Justru karena dia Tuhan lah maka kita harus ikuti. Jangan mengikuti orang yang ada di dalam kubur. Apalagi orang yang berbuat salah, bohong. Iya kan? Masa orang yang berdosa, orang yang berbuat salah, berdusta, kita ikutin, kita jadikan suri tauladan. Coba saya tanya abang, Muhammad berbuat dosa nggak? Enggak. Nggak berbuat dosa. Apa dosanya? Saya tanya sekarang apa dosanya? Tadi saya udah jelaskan. Ayat Al-Quran menyebutkan dia berdosa Nih, nggak? Balik lagi nih, ini balik lagi pas ini. Kayak ayat tadi nih. Kan tadi udah saya bilang. Bukan. Ayat Al-Quran secara spesifik menyebutkan bahwa Muhammad itu berdosa. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nih, tadi pertanyaan abang apa sih yang pertama? Dia jadi mencar-mencar bang. Kan Sorry. sudah Tadi kan abang jawab bilang, bahwa Muhammad... ini abang lebih baik mengikuti Yesus. Nah saya tanya kenapa harus mengikuti Yesus? Cocoknya ini kalau Anda punya pacar orang Kristen, terus orang Kristennya seperti saya, Anda langsung cepat. Cocok. Kalau seandainya ada Jadi orang normal Kristen gitu ya, yang kalau punya pacaran pacar dengan cowok Anda, juga nggak mungkin. terus perempuannya itu seperti saya, Anda cepat jadi Kristen ini. Tapi gini bang, gini ya, yang mau saya utarakan begini. Menurut Al-Quran, sosok yang suci, sosok yang tanpa celah, tanpa dosa, itu adalah Isa. Bener nggak? Lanjutkan saja. Sementara Muhammad disebutkan dia itu sosok berbuat dosa. Al-Quran yang bilang Muhammad itu berbuat dosa. Nah, menjadi pertanyaan, mana yang lebih pantas untuk kita ikuti, kita jadikan suri tauladan? Apakah yang berbuat dosa, apakah yang tidak berbuat dosa? Coba saya tanya dulu, secara logika. Yang berbuat dosa itu siapa? Saya mau tanya. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Waduh, sayang nih Bang Santri, ini banyak ayat Al-Quran yang dia tidak tahu. Mendiskreditkan. Cherry Gimana? picking. Bukan, Cherry picking, saya toh? tidak cherry picking. Apa yang tertulis dalam Al-Quran itu yang saya bacakan kepada emang cherry Anda. picking, toh? Nih. Enggak, jujur saja memang cherry picking ya kan? Jujur saja. Anda hanya mencari kesalahan yang akhirnya nggak nemu. Ya. Dan Anda berdebat sama orang-orang yang nggak ngerti dan Anda jadi tertawaan, gitu-gitu saja. Sebentar ya. No, Saya tunjukkan jadinya ayatnya. di bawah tuh cabul Itu nggak ada dosa di dalam katanya. Quran. Di bawah tuh ada komen. Di bawah ada komen cabul nggak dosa. Padahal Rasulullah SAW itu bukan berbuat cabul. Kalau menggauli seorang budaknya memang diperbolehkan. Nah, harus dijelaskan juga, Mbak Yedis harus jadi yang adil ini. Baik, saya tunjukkan ya. Di dalam Quran surat sebentar ya, surat Az-Zumar. Sebentar. Az-Zumar lagi. Bukan Az-Zumar ya. Sebentar, Quran surat sebentar ya. Quran surat berapa yang kemarin tuh teman-teman? Al-Fat ya? Oh ya, Al-Fat yang kedua nih. Perhatikan. Saya balikkan lagi kamera saya. Besok data-datanya sudah kita buatin teman-teman ya. Kita lagi program pembuatan data. Iya, sebenarnya kan nih. Surat Al-Fat ayat yang kedua. Dan agar Allah memberikan ampunan kepada kamu Muhammad atas dosamu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu jalan yang lurus. Menurut ayat ini, Muhammad berbuat dosa nggak? tidak ada yang mengatakan Muhammad buat dosa. Loh, kalau begitu kenapa dibilang katanya memberikan ampunan atas dosamu yang dulu? Berarti menurut ayat ini Memang Muhammad dulu Al-Quran berbuat dosa nggak? itu huda linnas. Memang Al-Quran itu nih Bang Edis ya. Kalau misalnya nih ya, tadi kan saya nanya ya. Tadi kan kalau misalnya Bang Edis bilang Nabi Muhammad itu berdosa, maka apa dosanya? Saya tanya dulu itu. Kalau misalnya tadi cuma mengharamkan, tadi sudah saya jelaskan. Kita tampilkan nih, kita bacakan. Ya. Saya nggak mau ngomong-ngomong sendiri nih, saya harus bacakan tafsirnya. Nih, di sini menurut Mujahid, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Jarir, bla 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 dan seterusnya. Yang dimaksud dengan memberikan pengampunan dalam ayat ini adalah mengampuni dosa-dosa Rasulullah sebelum dan sesudah beliau menjadi Rasul. Ya kan? Mengatakan bahwa Allah menjadikan penaklukan kota Mekah dan seterusnya. Ini ada nih. Sebelum Muhammad jadi Rasul, diampuni dosa-dosanya dan sesudah jadi Rasul diampuni dosa-dosanya. Nah, salah satu dosa yang dilakukan Muhammad, nih, menurut Al-Quran Bang, Muhammad itu didapati orang yang sesat. Anda tahu?
No kan banyak nggak tahunya. Makanya teman-teman kalau nyantri di pondok banyak nggak tahunya, kalau nyantri di banyak tahunya. Jangan kayak gitu dong. Ayo lanjutkan saja. Sebentar, saya tunjukkan ya. Surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Nih, Muhammad itu didapati sebagai orang yang dolan. Dolan itu kan sesat artinya. Nih, perhatikan. Wa wajaka dolan fahada. Ya, dan dia dapati kamu sebagai, nah ini cuma terjemahannya biasa bang, dipelintir. Bingung. Nah, tapi kalau kita baca tafsir-tafsirnya ya, nih perhatikan ya. Kita baca tafsir yang punya kita aja, Kementerian Agama ya. Kementerian Agama Republik Indonesia nih. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai orang yang bingung karena beliau belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Betul nggak? Bingung ya? Iya. Iya betul memang. Jadi oke, sekarang Terus saya apa? Muhammad dulu sebelum berumur 40 dia kan belum jadi nabi kan? Ya. Ah, waktu dia belum jadi nabi, dia beribadah kemana? Bersama dengan kaumnya, betul? Orang-orang Quraisy, betul? Yang pasti tidak menyembah berhala. Oke, orang-orang Quraisy di Ka'bah ngapain? Kalau itu ya udah pasti menyembah berhala, tapi kalau Rasulullah Berhala. bukan Muhammad menyembah ikut nggak pada waktu itu bersama dengan mereka? Tidak. Bu, gimana? Saya tunjukkan ayatnya bahwa Nah, Muhammad gimana? itu... Orang ada bukti sejarah. Baik. Saya tunjukkan ya. Lah. Tadi bagaimana Abang Edis Muhammad bilang, ini itu bingung. sebelum dia jadi taruh nih, nabi? Bang Edis, taruh nih. Ini Taruh, Muhammad taruh sebelum dulu. jadi nabi, dia itu sudah bersama-sama dengan orang-orang Quraisy di Ka'bah. Bahkan dia mendamaikan puak-puak yang berkelahi. Karena apa? Karena mereka bersitegang siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad nih. Ini gambar Muhammad Betul, nih, memang. mendamaikan Iya, memang seperti itu. bani-bani yang bertikai. Jadi Muhammad itu Iya, betul. dia termasuk aktivis di Ka'bah. Makanya saya bilang Muhammad itu ikut serta dalam. Tapi tidak menyembah berhala. Oke, Tidak ada di bukti Ka'bah, beliau di menyembah Ka'bah berhala. ngapain pada waktu itu orang-orang Quraisy? Ya menyembah Terus patung bagaimana segala mungkin macam. Muhammad tidak ikut menyembah berhala? Oh iya dong, Rasulullah SAW itu terjaga bang, maksum dia. Kalau dia terjaga, bagaimana mungkin dia diampuni dari dosanya? Dosa apa yang dilakukan kalau dia terjaga? Makanya saya tanya, coba Anda sebutkan dosa apa Rasulullah Penyembahan itu? berhala bang, bersama dengan orang-orang Dari Quraisy. mana? Dari mana? Datanya Waduh. mana? Rasulullah menyembah berhala. Sekarang Ayo, saya tanya, gini, coba buka. siapa Coba bapaknya sejarah Muhammad? mana? Oke, bapaknya Sejarahnya Muhammad mana? dalilnya Siapa di coba? dalam buku-buku sirah. Di dalam buku-buku sirah Nabawiyah Nah, disebutkan ini nih bahwa makanya gini ya Bang Edis ya. Dari tadi kan Bang Edis bilang Muhammad itu dosa, saya tanya dosanya mana? Terus Muhammad itu sesatnya di mana? Terus kalau misalnya Rasulullah SAW dahulu, misal kita katakanlah menyembah berhala, belum datang kepada beliau, itu wahyu dari Allah. Jadi segala sesuatu itu namanya masa fatrah, putusnya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang belum diturunkan Rasulullah SAW, belum ada di sana dakwah, itu terbebas dari dosa. Baik. Meskipun dia menyembah batu, menyembah matahari, menyembah pohon, tapi ketika ada Rasulullah SAW, ada Rasul di sana, ada utusan Allah, barulah di situ ada hukumnya. Saya jawab. Suatu ketika Muhammad pernah ditanya, wahai Rasulullah, di Umur berapa manakah tuh? ayahku? Oh, udah Rasulullah ya, udah Ya, Rasulullah. udah nabi dia. Wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Oke. Dia bilang di neraka, kata Muhammad kan. Lalu pulanglah orang Ya. itu dengan sedih. Lalu dipanggil lagi, hei, sini. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Pernah dengar hadis itu? Ya. Kalau memang ayah Muhammad hidup dalam masa fatroh, masa kekosongan, tidak ada nabi, tidak ada utusan, dan maklum karena mereka menyembah berhala, bagaimana mungkin dihukumi neraka oleh Muhammad? Udah. Silakan. Nah, itu kalau misalnya hadis itu ya tidak langsung lafaznya tuh diartikan seperti itu. Nah, di situ ada para ulama yang menjelaskan tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan berarti lantas Rasulullah SAW bilang ayahmu dan ayahku di neraka, lantas diputuskan ayahnya di neraka, Bang. Lalu? Itu sudah ada lagi yang namanya masa fatrah tadi yang saya bilang itu. Gimana ini makin muter-muter ini Mas Andri. Taruhlah itu bukan bapaknya Muhammad, taruhlah ayahnya yang dimaksud di situ adalah pamannya. Taruhlah Abdul Muthalib misalnya. Kalau memang Abdul Muthalib itu belum ada wahyu, dia meninggal, dia hidup dalam masa fatrah, masa jahiliyah, kenapa Muhammad bilang dia neraka? Bukankah tetap itu Siapa? dihukumi sebagai dosa? Tadi kan Anda mengatakan. Abdul Muthalib, pamannya maksudnya. Oke, kan ada ulama yang bilang bahwa ayahku di situ maksudnya adalah pamannya, yaitu Abdul Muthalib, betul? Iya. Nah, Abdul Oh. Muthalib kan hidup dalam masa jahiliyah, masa fatrah, betul?
kekosongan, tidak ada Iya, nabi, sebagian masa tidak ada fatroh, utusan. sebagian ada Rasulullah. Bagaimana? Sebagian masa fatroh, sebagian lagi kan udah ada Rasulullah. Iya, tetapi kan belum jadi nabi. Ya, Meninggalnya udah kan dong, sebelum udah jadi dong. nabi. Enggak. Abdul Muthalib itu meninggal ketika Rasulullah SAW masih sudah jadi nabi. Sudah Bang. jadi nabi. Bahkan Ya beliau sudah. membela. Oke lah. Baiklah, kalau begitu, Jangan pelenterin Baik. sejarah dong. oke, Gimana? sekarang saya tanya, betul tidak Ibrahim itu diutus ke tanah Mekah? Ini bahas yang mana sih? Ini loncat-loncat sih, bingung. Katanya masa Fatro, tapi Ibrahim dan Ismail sudah diutus ke sana. Saya serba bingung, Bang, kalau belajar sejarah agama Islam. Katanya Nabi Ibrahim sudah Tadi kan diutus kita lagi ke bahas hadis Mekah. Nabi. Ya. Tadi ini sebenarnya pembahasannya itu kemana sih, Bukan Bang? karena cerita gini, Bang. Buya Sakur pernah bilang begini. Ini seorang muslim loh yang bilang begini. Saya sudah Ya, baca. tapi itu tidak menjadi acuan juga, Buya Syakur. Saya tidak mengatakan itu menjadi acuan, tapi ini adalah pernyataan seorang ulama. Buya Sakur pernah Oke. bilang begini. Saya sudah baca Sirah Nabawiyah. Saya sudah baca biografi Muhammad. Saya sudah baca sejarah Muhammad. Hasilnya apa? Nggak jelas. Nggak jelas. Gitu Terus? loh, Bang. Karena Kan apa? tadi saya bilang, Satu dia bilang, tidak. sebentar Bang. Satu bilang, kampung Mekah, tempat Muhammad lahir, Muhammad itu adalah Rasul yang pertama. Sementara Sirah bilang, Ibrahim sudah pernah diutus ke situ. Artinya Muhammad bukan menjadi Rasul yang pertama di situ. Artinya tempat itu tidak bisa lagi dikatakan menjadi tempat yang jahiliyah. Sudah pernah Rasul diutus ke sana. Kan serba pusing, Bang. Nih, ya saya aja. Ya, utusan Allah ke daerah tersebut. Tapi kalau Rasulullah SAW itu untuk seluruh umat yang ada di dunia. Nggak ada suaranya. Enggak, saya benerin di YouTube. Itu adalah masa putusnya tidak adanya Rasul atau utusan Allah yang ada di daerah tersebut atau di dunia. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu kan udah putus kan dari Isa alaihi salatu wassalam, seorang nabi, itu jedahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun. Nah, itu yang disebut masa fatrah tidak adanya utusan Allah kepada kaum tersebut, sudah putus. Jadi bukan ketika tadinya di daerah tersebut Nabi Ibrahim ada, lalu lantas itu dihukumi bukan masa fatrah. Oh, tidak, masa fatrah itu putusnya antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW karena jedanya lama. Ya saya yakin Bang Edis itu tahu, cuman Bang Edis mencari cara bagaimana menjatuhkan Islam. Seperti Nah, itu, ini Bang. dia nih kan. Makanya dibilang. Lah, tadi sejarahnya ada pelintir kan, Abdul Muthalib. Menurut Ayo. Al-Quran, Muhammad itu Rasul yang pertama nggak diutus kepada kaumnya? Rasulullah itu bukan diutus untuk satu kaum, untuk satu dunia, Bang. Kecuali Nabi Isa. Itu bertentangan Nabi dengan Isa itu ayat hanya satu Al-Quran. kaum. Bang, adakah seorang Rasul diutus kepada kaum yang berbahasa lain? Menurut Quran, ada nggak Rasul diutus kepada satu kaum? Ini kaum taruh nih tersebut Bang. tidak Nih. berbahasa Rasul itu? Jadi tuh saya bingung gitu ya. Ini pembahasannya tuh nggak secara apa ya, secara runut gitu. Tadi Nih, bahas saya ini. tunjukin ya Sekarang dalilnya, bahas Bang, ya. itu. Tadi kita belum meyakinkan bahwa Abdul Muthalib itu sebenarnya masa fatrah atau bukan. Kita tuh harus kalau misalnya diskusi ya, ada goalsnya juga. Oh oke, berarti pembahasan ini sudah terjawab. Oh oke, berarti kesimpulannya seperti ini. Meskipun kita berdua tidak ada kesepakatan itu nggak apa-apa. Oke, sekarang begini. Ayah Muhammad siapa namanya? Abdullah. Betul tidak? Ketika Muhammad lahir, Muhammad itu ditebus dengan sekian ratus onta supaya dia bebas dipersembahkan kepada berhala di Ka'bah. Tidak. Waduh. Ternyata abang ini santri. Nah ini pembahasannya beda lagi. Ini oke. Pembahasannya beda lagi. Saya bingung. Bukan. Itu menjadi bukti bahwa Gini Muhammad ya. itu. Gini bang, sebentar. Sebenarnya bang, keluarga Muhammad dulu Bang. itu Ini adalah jadinya kayak gini nih. Ya taruh Bang Edis. Sorry. Aduh. 1 menit. Bang Edis tadi nanya dari pertama sampai ke berapa nih pertanyaan ini. Jadi istilahnya kalau bisa saya jawab, Bang Edis cari lagi nih. Enggak mutusin dulu nih. Selesai atau enggak nih? Tadi kan soal lima yuharimu. Kenapa engkau mengharamkan? Terus lagi jatuh ke Nabi Isa, jatuh lagi ke masa fatrah. Iya, kita kan sudah lari kemana-mana. Nih saya tunjukkan dalilnya ya. Anda kan banyak nggak tahunya nih. Saya tunjukkan dalilnya nih. Kisah Nabi Muhammad dan Abdul Muthalib tebus Abdullah dengan 100 onta. Nih ya, saya bacakan. Nih ya, perhatikan ya. Saya bacakan. Bukan saya yang nggak nyambung Bang. Memang ini
Di Bang Edis ini pertanyaan loncat-loncat. Lu sebentar nih, Jadi saya tampilkan istilahnya saja penuhnya ya. sudah Saya tampilkan terjawab. penuhnya. Sudah Saya tampilkan penuhnya terjawab. ya. Nih. Nih, perhatikan ya nih. Dikutip dari nih buku dan seterusnya nih ya. Kisah ini berawal dari mimpi Abdul Muthalib. Ini memang panjang. Intinya Bang yang saya bilang tuh apa? Muhammad itu dulu dia itu hampir dia itu dipersembahkan. Nih. Hampir-hampir. Iya, makanya ayahnya Muhammad, Abdullah itu menebus Muhammad dengan beberapa ekor unta. Oke. Ini panjang sih, saya tampilkan ya. Aduh. Bentar ya. Memang kalau dibaca sejarahnya itu pasti kebenaran Bang yang ada. Makanya Anda tidak bisa membaca semuanya. Sebentar nih, sebentar. Inti panjang sarinya sih, yang panjang sekali. mendiskreditkan. Ya memang panjang. Saya akan tampilkan. Sayang sekali ini ceritanya panjang. Nih, ini cerita-cerita moyang-moyang Muhammad nih. Nih ya, anak dari 100 ekor unta nih. Quraisy pada hari itu dibuat gempar ketika mendengar bahwa tokoh mereka yang paling dihormati, Abdul Muthalib, hendak menyembelih putra kesayangannya, Abdullah. Nih, Quraisy pada hari itu nih ya, hendak menyembelih salah satu anaknya Abdullah. Tak hanya para pembesar Quraisy yang berusaha mencegah sang tokoh, tetapi juga anak-anak mereka sendiri yang tak lain merupakan teman-teman dari Abdullah. Nih, demi Allah, jangan engkau sembelih dia, setidaknya sampai engkau bisa mendapatkan alasan untuk mengurungkan niatmu itu dan seterusnya ini. Akhirnya apa? Akhirnya ditebus, tidak jadi menyembelih itu. Ya, akhirnya ditebus dengan unta. Artinya apa? Keluarga Muhammad ini adalah keluarga pengurus Ka'bah, tempat penyembahan berhala itu. Bener nggak? Bener nggak? Anda yang ngomong, Anda yang gimana sih? Lanjutkan saja. Terus bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang sedemikian ini kalau nenek moyang Muhammad itu bukanlah bagian daripada ritual-ritual penyembahan berhala di Ka'bah ini? Oke, terus titik masalahnya di mana Bang Nah, Edis? titik masalahnya begini. Makanya kita bicara logika ya. Coba kita jangan bahas dogma dulu. Gini. Muhammad kan hidup di dalam sebuah masyarakat dan dia hidup termasuk orang-orang yang berpengaruh di kaum Quraisy, di kabilah Quraisy itu, betul? Ya, betul. Nah, pada waktu itu umur 0 sampai umur 39, Muhammad pernah ke Ka'bah nggak? Lanjutkan saja sesuai sejarah. Saya tanya dulu, biar kita nggak debat kusir. Katanya, ketika Muhammad umur Anda kan 0. versi Anda sejarah sendiri, silakan. Ini kan diskusi, Bang. Silakan Ini Anda. saya tanya supaya saya tidak subjektif. Saya tanya Anda. Waktu umur 0 sampai umur 39, pernahkah Muhammad ke Ka'bah? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Lah, titik salahnya di mana? Ya Bang? jangan dipaksakan Titik Bang, salahnya. kalau nggak tahu. Oke lah Bang, Paham ini sejarah. sehubungan kita ada yang paham sirah nabawiyah, ada yang kita mengkaji sesuatu yang beda. Jadi ada kelas-kelasnya sendiri kalau ya, seorang Islam menurut itu, Bang. buku-buku sirah, Muhammad itu bahkan dia itu mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad? Perang mereka. Oke. Akhirnya Muhammad ambil ide supaya pihak sana pegang kain, pihak sini pegang kain, ditaruhlah batu itu di tengah. Lalu dia melakukan ide itu supaya batu Hajar Aswad itu sama-sama diletakkan dan mereka tidak bertikai. Artinya Muhammad itu Hebat ya, aktivis Nabi Muhammad ya? Ka'bah. Mustahil dia bisa kayak gitu kalau Nabi dia bukan Muhammad hebat aktivis ya, Ka'bah. idenya brilian ya. Nabi Gimana? Muhammad idenya brilian ya untuk mendamaikan berarti ya. Mau Sudah dari idenya muda ya? brilian atau apa, Muhammad adalah akui dulu. bagian. Akui dulu Ya idenya udah, dalam ya sejarah udah. itu Ya, saya akui lah, saya tercatat akui. jenius. Saya mengakuinya bahwa Muhammad ikut andil di dalam ritual-ritual orang-orang Quraisy sehingga Dengan idenya yang jenius. Muhammad bagian daripada ritual-ritual tersebut. Dan umat Islam mengatakan bahwa sebelum Muhammad jadi nabi, Ka'bah itu tempat penyembahan berhala. Kesimpulannya Muhammad bagian daripada umat yang dia nyembah berhala itu. Dan tidak ada sejarah yang mencatat bahwa Rasulullah mudanya menyembah berhala. Terus kenapa dikatakan Allah mengampuni dia dosanya yang lalu? Dosa apa itu? Saya tanya dari tadi tuh Bang. Nah Bang Edis juga bertanya kan, apa dosa Iya, Rasulullah? makanya tiada lain tiada bukan Apa? dosa Makanya saya penyembahan tanya kalau berhala. Bang Edis nggak tahu. Ini coba saya tanya sekarang. Apa Baik. dosanya? Saya tampilkan Apa saja datanya ya. sesatnya? Apa bingungnya? Kan dari tadi Bang Edis belum ketemu nih Bang. Baik. Masalahnya setiap saya tunjukkan Bang, abang itu dari tadi tuh ngeles. Nih. Nah, kan Abang memang bertanya, saya menjawab.
Kalau ditafsirkan, ya seperti apa? Ditafsirkan oleh seseorang yang nggak tahu Saya tidak pernah maksud menafsir. dan tujuannya. Itu adalah tafsir Enggak, makanya daripada kan- umat muslim sendiri. Gimana? Bahwa Muhammad itu dahulu dia didapati sebagai seseorang yang tidak mengerti akidah, tidak tahu agama Islam. Ya memang. Terus agama dia apa? Kan dibilang itu adalah masa fatrah, Bang. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menerima wahyu. Iya, belum menerima Paham. wahyu. Berarti dia dia ritualnya di mana? Ritual peribadatannya di mana? Jikalau, oke, Bang Edis TV kita turuti. Misal, katakanlah, kata-kata Bang Edis benar. Beliau pernah menyembah berhala waktu kecil. Itu bukan suatu kesesatan. Itu masa fatrah. Bukan kesalahan. Lalu Sekali kenapa? lagi, dan Bang Edis juga tahu. Apa pengertian sesat? Ya, silakan tafsirkan sendiri. Sesat itu apa? Sesat Makanya adalah tadi saya bilang, orang apa sesatnya Rasulullah? Terserahlah definisinya apa. Makanya saya mau nanya, apa sesatnya Rasulullah? Apa dosanya Rasulullah? Apa kebingungan Rasulullah? Nah, dari tadi itu kita tidak terjawab. Dan sudah saya jawab semuanya. Oke lah, baiklah. Intinya yang saya maksudkan begini, Bang. Artinya di situ Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa dia diampuni dari dosanya yang telah lalu. Saya tanya kepada Anda, apa dosanya yang telah lalu? Anda bilang Muhammad tidak berbuat dosa. Sementara jelas Muhammad hidup dalam satu kabilah orang-orang penyembah berhala. Dan Bang Edis juga nggak tahu dosanya apa. Mustahil Muhammad umur 0 sampai 39 tidak pernah ke Ka'bah. Karena di dalam Iya. riwayat disebutkan Dosanya menyembah berhala gitu. Kata Bang Edis dosanya menyembah berhala gitu maksudnya. Enggak, saya tanya. Berarti kata Bang Edis dosanya menyembah berhala. Ya jelas nggak, terus apa? Oke, kan Bang Edis tadi tahu masa fatrah itu. Terus kenapa dihukumi dosa? Kalau memang itu masa fatrah itu adalah masa ini. Masa fatrah itu kan kalian yang buat-buat. Siapa yang bilang dosa? Al-Quran Kan Abang yang bilang Edis sendiri. dosa. Lu gimana? Di situ dikatakan nggak Rasulullah menyembah berhala? Itu kalau gitu Ilahnya dosa apa? apa? Yang dilakukan Alasannya. dosa apa? Nah, maka itu saya tadi tanya, kalau kata Bang Edis dosa apa? Kalau dosa itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi Rasulullah, terus membuat kezaliman, itu baru yang namanya dosa, Bang. Oke, Anda pernah tahu Muhammad sujud bersama-sama dengan orang-orang para penyembah berhala? Menurut Al-Quran? Tidak. Waduh. Ini Gimana masih sih? banyak sekali Bang Beda yang lagi Anda tidak pembahasannya. tahu. Besok saya angkat Nah, tema itu. tapi yang tadi enggak, tar dulu. Bang Edis juga segalanya nggak tahu. Loh. Tadi saya nanya ya, ini saya sudah mau urutkan jam Bang 12 pertanyaan-pertanyaan yang malam. Bang Orang-orang Edis. juga sudah pada istirahat. Gini, besok datang kemari, saya akan angkat sebuah tema di mana ada ayat-ayat setan di dalam Al-Quran. Di mana setan telah menginspirasi Muhammad sehingga Muhammad beserta para kaumnya sujud bersama-sama para penyembah berhala. Lu nggak tahu Sujud nih ayat. ngapain? Coba tunjukkan ayatnya. Waduh, ya besok biar umat selalu mantengin channel ini. Makanya jangan lupa follow Edis TV. Ya, tapi Bang Edis, di kesimpulan ini juga harus Oke ya. mengakui bahwa Rasulullah otaknya jenius ketika mendamaikan Baik, kabilah itu besok lah. Quraisy. Oke Bang ya, Bang Santri, kita lanjutkan lagi besok, oke? Oke. Yap, oke. Makasih Bang Santri. Selamat malam. Besok saya Oke. akan angkat tema itu Atur nuhun. di mana Muhammad bersama-sama dengan orang-orang penyembah berhala, mereka sujud bersama-sama dan di situ wahyunya dirubah. Oke, selamat malam Bang Santri TikTok. Oke. Terima kasih. Thank you, Bang Edis. Ya, teman-teman nantikan tema itu ya. Nantikan tema berikutnya. Teman-teman ini juga batu saya sudah mulai ngedrop dan habis. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baik lah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada.
tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan. Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan. Untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, ya ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong. Ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya. Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.